introduce ourselves. Keberhasilan dalam perjuangan panjang dan melelahkan adalah misi yang akan kami terus taklukkan. Kami tidak akan gentar melawan maut sekalipun, karena bagi kami, halangan adalah penyemangat bagi kami. Masalah adalah bumbu pembangkit motivasi untuk kami. Untuk itu, kami tidak gentar melewati hutan yang dipenuhi dengan binatang buas, orang suku primitif, dan juga medan yang basah serta terjal. Bagi kami, ini adalah penyemangat bagi kami untuk bisa keluar dari hutan terlarang ini. Kami masih tidak percaya bisa masuk di hutan yang mempunyai keadaan buruk ini. Begitu gelap, banyak nyamuk, banyak lintah, dan banyak sekali hewan liar yang berkeliaran di sekitar kami. Bahkan berulang kali menjadi target penyerangan dari hewan-hewan yang lapar yang ada di hutan ini. Berkat keberanian dan kenekatan kami berhasil membunuh hewan tersebut. Hei kawan, cadangan makanan kita semakin menipis. Kita belum pula menemukan jalan keluar untuk bisa keluar dari hutan ini. Aku mengerti, kawan. Untuk itu, mari kita manfaatkan tanaman di hutan ini untuk kita jadikan cadangan makanan tambahan kita. Di sana, aku melihat pohon jambu air. Memang jaraknya agak jauh. Kita harus melewati jurang itu dan naik ke puncak dataran tinggi untuk bisa mendapatkan buah jambu air tersebut. Tidak ada waktu lagi untuk hanya memandang jambu air yang jauh itu. Karena hanya memandangnya, kita tidak akan bisa mendapatkan jambu air tersebut. Aku sangat setuju dengan idemu, Dika, karena semakin cepat kita berjalan, maka semakin cepat kita mendapatkan persediaan makanan. Lagi pula, hari sudah mulai sore. Mari kita mulai perjalanan ini dan berburu makanan untuk hidup kita. Ayo, aku sudah tidak sabar lagi ingin menikmati jambu air yang kaya dengan air dan menyegarkan itu. Kami bertujuh berjalan menuruni jurang yang penuh dengan lintah penghisap darah yang lapar. Berulang kali kami selalu mengecek kaki kami yang terbungkus sepatu untuk memastikan apakah ada lintah di dalam sepatu kami. Dengan cepat, kami berjalan agar kami bisa segera sampai di dataran tinggi di seberang jurang. Aku begitu lelah menuruni jurang ini. Dan aku masih harus mendaki dataran tinggi yang mempunyai ketinggian 500 dpl. Ayolah, kita baru setengah perjalanan. Di tempat ini bukanlah tempat yang aman untuk kita beristirahat. Di sini banyak sekali lintah lapar. Aku sudah tidak kuat lagi. Napas ini terasa hendak putus, dan kaki sudah terasa gemetar. Rasanya aku ingin membaringkan tubuhku di sini. Mari aku bantu. Kami berjalan lagi mendaki dataran tinggi yang mempunyai tinggi 500 dpl. Rahma berjalan dipapah oleh Dika. Kami terus berjalan menaklukkan rintangan untuk bisa berhasil sampai daratan yang kami tuju, guna mendapatkan jambu air tersebut. Nampak sekali fisik Rahma begitu lelah, nafasnya sudah tidak teratur lagi, kakinya gemetar, tubuhnya gemetar, sedangkan matanya sayup. Sesekali kami bergantian memapah Rahma untuk bisa sampai di dataran tinggi. Hingga akhirnya kami sampai di ketinggian 400 dpl. Tetapi di sini kami semua sudah begitu lelah, sehingga akhirnya kami tidak sanggup berjalan dengan begitu semangat. Kami harus mengirit tenaga kami untuk bisa sampai di puncak dataran yang dimaksud. Aku sudah sangat lelah. Rasanya aku tidak sanggup lagi untuk berjalan. Aku ingin istirahat. Aku juga begitu lelah, tetapi rasanya kini sudah sangat dekat dengan puncak. Lebih baik kita lanjutkan saja perjalanan kita, karena perjalanan kita sudah sangat dekat dan kita bisa lebih nyaman bila kita beristirahat di puncak nanti. Kita bisa berbaring sesuka hati, memakan buah sepuas hati, karena sangat percuma beristirahat di sini. Makanan sudah habis, air pun tidak ada. Dengan sisa tenaga yang kami punya dan sisa semangat yang kami miliki, kami terus berjalan menaklukkan pegunungan yang sejatinya tidak terlalu tinggi. Biarpun hanya tenaga sisa, biarpun hanya semangat sisa, tetapi kami tetap yakin kami akan sampai di tempat tujuan. Setelah kami berjalan dengan susah payah, menuruni bukit, melewati sarang lintah, serta mendaki dataran tinggi yang sangat menguras tenaga kami, akhirnya kami bisa sampai di puncak dataran tinggi yang terdapat makanan. Semangat kami, tenaga kami, dan keceriaan kami bangkit lagi ketika kami mendapati jambu air yang sudah sangat dekat hanya berjarak 100 cm tersebut. Kami semua berlari dan langsung memanjat pohon jambu tersebut. Aku akan mengambil semua jambu yang ada di pohon ini. Hei, kau jangan serakah, Safira.
Coba saja bila kau sanggup mengalahkanku dalam perlombaan mengambil buah di pohon ini. Siapa yang mengambil buah paling banyak, maka dialah yang menang. Kau menantangku. Kau pikir aku akan takut? Aku terima tantanganmu. Sementara Rahma masih duduk begitu lemas, ditemani oleh Rasya, Sandy, dan juga Taufik. Mereka hanya bisa tersenyum melihat Safira dan juga Dika yang sedang bertanding untuk adu cepat dalam memetik jambu. Pohon jambu sudah kehilangan buahnya. Tidak ada satupun buah masak yang bergelantung di pohon. Semua pohon tidak lewat dari pandangan Safira dan juga Dika. Kini saatnya mereka turun dan menghitung jumlah buah yang mereka dapatkan. Mereka menghitung bersama-sama. Nampak sekali ada keceriaan setelah sebelumnya ada persaingan yang memanas akibat perebutan buah di atas pohon. Sehingga Safira lah yang memenangkan adu cepat memetik buah jambu. Karena buah jambu yang didapatkannya lebih banyak daripada buah jambu yang didapatkan oleh Dika. Meski demikian, ketujuh orang tersebut kembali memperlihatkan rasa kekeluargaannya dengan memakan jambu bersama, sambil bercanda di tengah hutan yang berada di dataran tinggi Kalimantan. Meski mereka belum sanggup untuk keluar dari hutan tersebut, setidaknya tetap ada keceriaan dalam hutan yang mewarnai hari mereka hingga akhirnya mereka tetap betah di dalam hutan. Malam telah datang, mereka melewatinya dengan membuat sebuah tenda sederhana dan memanfaatkan dedaunan untuk mereka gunakan beristirahat. Perjalanan keluar dari hutan akan dilanjutkan pada pagi hari.